Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini, sehat? Alhamdulillah sehat, Bu. Alhamdulillah sehat. Semoga apapun yang kita lakukan pada hari ini selalu dibawa lindungan Allah Subhanahu wa taala, dan tentunya apapun yang kita lakukan diniatkan lillahi ta'ala. Oke. Untuk mengawali pembelajaran kita pada hari ini, silakan siapa ketua kelasnya? Ya, silakan kepada ketua kelas untuk menyiapkan doanya terlebih dahulu. Di tempat duduk, siap sudah berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, semoga dengan dibacakannya doa tadi atau dimulainya dengan berdoa, maka lancarlah pembelajaran kita dari awal sampai akhir. Amin ya robbal alamin. Hari ini siapa yang tidak hadir? Alhamdulillah hadir semua, Bu. Alhamdulillah hadir semua. Alhamdulillah. Oke, gimana? Udah siap untuk belajar SKI pada hari ini? Insya Allah sudah, Bu. Jika sudah, maka apapun yang tidak berhubungan, yang tidak berkepentingan dengan SKI, silahkan disimpan terlebih dahulu untuk kefokusan Anda semua. Sudah? Sudah disimpan. Nanti jika terdapat atau melihat sesuatu yang tidak berhubungan dengan SKI, maka akan Ibu sita sampai akhir pembelajaran. Sepakat? Sepakat. Oke. Dari anak-anak Ibu ini, siapa yang masih ingat pembelajaran minggu kemarin? Pak ya datang. Oke, silakan Pak Dila, apa pembelajaran minggu kemarin? Proses pemilihan Khalifah Abu Bakar Ash-Shiddiq. Mantap, yaitu benar sekali proses pemilihan Khalifah Abu Bakar Ash-Shiddiq. Gimana sih proses pemilihan Abu Bakar kala itu? Siapa yang masih ingat? Adanya percekcokan antara kaum Muhajirin dan kaum Ansar, yaitu kaum Muhajirin ingin pemimpinnya dari kaum Muhajirin itu sendiri, sedangkan kaum Ansar dari kaum Ansar tersebut. Tapi ada yang mengusulkan Ali bin Abi Thalib sebagai pemimpinnya karena dia sebagai menantu Rasulullah sekaligus sahabat terdekat Rasulullah. Masya Allah, mumtaz sekali ya. Memang kala itu sempat ada percekcokan antara kaum Muhajirin dan kaum Ansor. Dan tapi kala itu ada penengahnya, yaitu siapa? Umar bin Khattab kala itu mengusulkan untuk diadakannya musyawarah, dan ujung-ujungnya siapa yang terpilih? Abu Bakar Ash-Shiddiq. Oke, kala itu kemarin sudah kita bahas di mana Khalifah Abu Bakar Ash-Shiddiq berhasil menjadi pemimpin pertama atau khalifah pertama. Oke, sekarang kalau di negara kita siapa pemimpinnya? Bapak Jokowi. Bapak Jokowi, orang nomor 1 di Indonesia. Oke, setelah diadakannya Pilpres, pemilu, maka terpilihnya Bapak Jokowi dan menduduki menjadi seorang presiden. Maka apa yang dilakukan Bapak Jokowi kemudian, yaitu merancang peraturan. Ya, membuat peraturan, merancang peraturan seperti itu ya, memerintah negara kita. Dan apakah sebuah pemerintahan bakalan timbul permasalahan? Ada. Pasti ada. Apakah berbeda atau sama dengan pemerintahan sebelumnya? Pasti berbeda. Pasti berbeda. Makanya perlu peraturan atau kebijakan dari pemimpin baru. Sebab apa? Sebab masalahnya berbeda. Oke, dari yang telah Ibu ilustrasikan, yang telah Ibu contohkan tadi, Bapak Jokowi, siapa yang bisa menerka-nerka, siapa yang bisa atau yang telah membuka-buka buku paketnya? Kita hari ini belajar apa lagi, yaitu kebijakan dan prestasi Khalifah Abu Bakar Ash-Shiddiq. mantap, luar biasa, yaitu kebijakan dan prestasi Khalifah Abu Bakar Ash-Shiddiq. Khalifah Abu Bakar Ash-Shiddiq. Ya, yaitu kebijakan dan prestasi Khalifah Abu Bakar Ash-Shiddiq. Di mana pada materi ini Anda semua dituntut untuk menguasai dua tujuan pembelajaran setelah belajar ini. Yang pertama yaitu tentunya apa? Kebijakan. Mengetahui kebijakan apa-apa saja yang dilakukan Khalifah Abu Bakar Ash-Shiddiq. Dan yang kedua yaitu prestasi. Yaitu prestasi yang ditorehkan atau yang dihasilkan selama pemerintahan Abu Bakar Ash-Shiddiq. Oke, kita masuk ke poin pertama, yaitu mengenai apa?
diskusi yaitu tentang kebijakan Abu Bakar Ash-Shiddiq. Di mana ada berapa yang udah buka bukunya atau yang sudah pernah membaca? Ada 3. Ada 3. Yang pertama, Memerangi kaum Rida. memerangi kaum Rida. Yang kedua, Pengumpulan lembaran Al-Quran. mantap, pengumpulan ayat-ayat lembaran ayat-ayat suci Al-Quran. Yang ketiga, Perluasan perluasan wilayah. Oke, tadi sudah kita sepakat yaitu ada 3 kebijakan dari Abu Bakar Ash-Shiddiq. Dari itulah maka ibu akan membentuk anak dan semua ini menjadi kelompok-kelompok kecil untuk membahas satu persatu kebijakan dari Khalifah Abu Bakar Ash-Shiddiq. Kelompok pertama yaitu sebelah kanan ibu dari Fadilah sampai Tias, yaitu membahas mengenai kebijakan pertama yaitu apa? Memerangi kaum Rida. Dan kelompok kedua sebelah kiri ibu yaitu dari Asrianda sampai Tia itu membahas mengenai pengumpulan lembaran-lembaran ayat suci Al-Quran. Dan yang terakhir yaitu yang di tengah-tengah itu tentang perluasan wilayah. Fahim tuh? Fahimna. Oke, ibu kasih waktu 5 menit nanti akan dipresentasikan. Oke, silakan dibahas per kelompoknya terlebih dahulu. Kelas selesai? Selesai, Bu. Oke, silakan kelompok 1 presentasikan hasil dari kelompoknya. Silakan. Memerangi kaum Rida. Ya, kebijakan pertama memerangi kaum Rida. Silakan. Bentuk kembali bentuk yang untuk memerangi ini yaitu orang-orang yang murtad atau keluar dari agama Islam, orang-orang yang tidak mau membayar zakat, dan orang-orang yang mengaku sebagai nabi. Orang-orang yang mengaku sebagai nabi yaitu Tulaihah bin Khuwailid al-Asadi, Malik bin Nuwairah, Musailamah al-Kadzab, dan Aswad al-Anzi. Mantap. Kita beri aplaus dulu untuk kelompok 1. Sudah dijelaskan oleh kelompok 1. Silakan kelompok 2 presentasi. Ya, Masya Allah, bagus sekali presentasinya. Tepuk tangan lagi. Dan kelompok 3 silakan dipresentasikan. Luar biasa ya. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Terima kasih kepada anak-anak itu yang telah mempresentasikan dengan maksimal. Ya, benar sekali yang telah Ananda diskusikan, yang telah Ananda presentasikan tadi. Sampai di sini sudah mengerti? Masih butuh penjelasan dari Ibu? Masih. Oke, kita bahas satu persatu dan akan Ibu tekankan lagi mana-mana yang perlu kalian ketahui dari masing-masing kebijakan Khalifah Abu Bakar Ash-Shiddiq. Oke, kebijakan yang pertama dibahas oleh kelompok 1 yaitu memerangi kaum Rida atau orang-orang murtad. Kala itu, ketika wafatnya Rasulullah SAW, setelah wafatnya beliau, maka muncullah masalah-masalah besar yang dihadapi oleh Abu Bakar kala itu ketika telah menjadi seorang khalifah, di mana kala itu bangsa Arab tidak mau lagi loyalitasnya kepada Islam. Dia hanya loyalitas kepada Islam atau perjanjiannya hanya berlaku ketika Rasulullah masih hidup kala itu. Ketika Rasulullah sudah wafat, maka beliau beranggapan tidak ada lagi keislaman di dalam diri para kaum penduduk Arab kala itu. Di mana pada saat kebijakan yang pertama itu yaitu memerangi kaum Rida, di mana ketika memerangi kaum Rida ini ada beberapa kelompok yang telah disebutkan oleh kelompok 1 tadi. Yang pertama yaitu munculnya Orang-orang yang keluar dari Islam. orang-orang yang keluar dari Islam atau murtad. Kala itu orang yang telah masuk Islam ketika Rasulullah meninggal langsung keluar satu persatu per kabilah-kabilah, per gelomboran kelompok-kelompok Arab kala itu. Yang kedua yaitu setelah munculnya orang-orang murtad ada juga golongan yang tidak mau Membayar zakat. Iya. Yang tidak mau membayar zakat. Ketika Rasulullah masih hidup sudah diberlakukan sistem pembayaran zakat tersebut. Tetapi ketika Rasulullah meninggal lagi-lagi dan lagi-lagi kaum Arab atau bangsa Arab kala itu atau orang-orang kala itu tidak lagi mau membayar zakat karena dia hanya berloyalitas
palsu kala itu. Makanya melihat tiga golongan ini, maka Abu Bakar langsung memiliki kebijakan atau melakukan kebijakan yaitu untuk memerangi golongan-golongan ketiga tadi, seperti itu. Selain itu, di kebijakan pertama ini juga Abu Bakar membuat apa? Menyiapkan 11 pasukan. mantap, menyiapkan 11 pasukan, di mana masing-masing pasukan itu ada pemimpinnya, seperti itu. Oke, Ibu ada konsep mengenai 11 pasukan 11 pasukan Abu Bakar. Bisa dibaca sampai ke belakang? Bisa. Oke, yaitu pasukan pertama yaitu pasukan apa? Khalid bin Walid. Khalid bin Walid, di mana Khalid bin Walid ini dia melawan siapa? Tulaihah bin Khuwailid dan Malik bin Mughirah, di mana di wilayah Al-Ghatta, di mana dulunya Tulaihah ini adalah seorang penyihir, tapi sudah sempat masuk Islam ketika Rasulullah masih hidup. Dan ketika Rasulullah telah meninggal, apa yang dilakukannya yaitu mengangkat dirinya sebagai nabi. Iya, mengangkat dirinya sebagai nabi kala itu, dan meminta Abu Bakar untuk mengakui kenabian Tulaihah ini, tetapi Abu Bakar menolaknya. Dan kala itu Abu Bakar mendengar kabar bahwa Tulaihah ini menyiapkan pasukan untuk melawan Abu Bakar, dan kala itu Abu Bakar langsung juga menyiapkan pasukan. Nah, strategi yang digunakan Abu Bakar dalam peperangan ini seperti dengan adanya sepak bola, seperti itu, adanya sayap kiri, sayap kanan, dan pasukan cadangan, di mana sayap kanannya siapa yang memimpin? Nu'man bin Mukarram, dan sayap kirinya dipimpin oleh Abdullah bin Mukarram, dan pasukan cadangannya langsung dipimpin oleh Abu Bakar As-Siddiq kala itu. Dan pasukan yang kedua yang disiapkan Abu Bakar yaitu pasukan Ikrimah bin Amr, yaitu anak kandung dari Abu Jahal, di mana dia melawan siapa? Musailamah Al-Kadzab di daerah Bani Hanifah atau Yamamah, di mana dulunya Musailamah ini seorang yang cendekiawan dan ilmuwan yang sangat disegani kala itu. Tetapi lagi-lagi apa yang dilakukan Musailamah ketika Rasulullah telah meninggal? mengaku sebagai nabi. Mengaku sebagai nabi, makanya jadi diperangi lagi oleh Abu Bakar kala itu. Dan yang ketiga yaitu siapa pasukan? Zubair bin Awam, yaitu dia merupakan pemimpin, dia melawan Aswad Al-Ansi yang merupakan pemimpin suku Badui di Yaman. Oke, dan yang terakhir yaitu siapa? Pasukan Ala bin Mukarram. Iya, pasukan Ala bin Mukarram, di mana dia menghadapi siapa? Kaum Riddah di wilayah Bahrain. Iya, kaum Riddah di wilayah Bahrain. Oke. Sampai di sini ada pertanyaan atau kurang jelas mengenai 11 pasukan ini? Tidak ada, paham? Paham. Oke. Beneran? Kalau ada pertanyaan atau yang kurang jelas silakan ditanyakan, boleh? Tidak ada? Tidak, Bu. Oke, jika tidak ada, kita masuk ke kebijakan yang Kedua. Kebijakan yang kedua. Apa kebijakan yang kedua? Yaitu pengumpulan Lembaran Al-Quran. Suci Al-Quran. Ya. Di mana kebijakan yang kedua adalah pengumpulan lembaran-lembaran ayat suci Al-Quran. Kala itu ketika sudah selesainya perang Riddah atau perang melawan orang-orang murtad, banyaknya para penghafal Al-Quran yang tewas ketika perang Riddah saat itu. Makanya muncullah ide dari siapa? Ide dari pengumpulan Umar bin Khattab. Iya, bagus sekali, yaitu ide dari Umar bin Khattab. Dia mengkhawatirkan atau alasan beliau memiliki ide yaitu pengumpulan lembaran-lembaran ayat suci Al-Quran ini, yaitu takutnya nanti Al-Quran ini akan hilang dan musnah sebab banyaknya penghafal Al-Quran yang
Zaid bin Thabit. Ya, mumtaz, yaitu Zaid bin Sabit kala itu. Nah, Abu Bakar memerintahkan Zaid bin Sabit untuk mengumpulkan lembaran-lembaran Al-Quran. Nah, dari anak ini, khususnya kaum kedua, apa alasan Abu Bakar Ash-Shiddiq ini memilih Zaid bin Sabit? Siapa yang tahu? Karena dia penghafal Al-Quran dan dia sudah menuliskan ayat suci Al-Quran. Ya, mumtaz, bagus sekali. Karena Zaid bin Sabit ini telah hafal banyak hafalan ayat-ayat suci Al-Quran, dan kala itu ketika Rasulullah masih hidup, Zaid bin Sabit inilah yang menuliskan wahyu, maksudnya ketika Allah menurunkan wahyu kepada Rasulullah mengucapkannya dan langsung dituliskan oleh Zaid bin Sabit. Dan setelah selesai pengumpulan lembaran-lembaran ayat suci Al-Quran ini, lembaran-lembaran tersebut diberikan kepada siapa? Abu Bakar Ash-Shiddiq. Dan setelah Abu Bakar Ash-Shiddiq meninggal pun diberikan kepada Umar untuk menjaganya seperti itu. Jadi ibarat kalau sekarang tuh mungkin udah seperti lembaran-lembaran, habis itu kalau sekarang tuh zamannya kalau kita bawa ke zaman sekarang tuh mungkin sudah kayak dijilid seperti itu. Oke, sampai di kebijakan yang kedua ada pertanyaan? Tidak, Bu. Jika tidak, kita masuk ke kebijakan yang Ketiga, yaitu perluasan wilayah. Perluasan wilayah. Oke. Kala itu ketika telah berhasilnya perang Riddah, maka ancaman dari Jazirah Arab sudah bisa dikatakan teratasi atau telah selesai. Dan kala itu sistem pemerintahnya itu bersifat sentralisasi, di mana kebijakan legislatif, eksekutif, yudikatif berada di tangan khalifah atau pemimpin. Dan kecuali selain menjalankan roda pemerintahannya, para pemimpin juga menjalankan hukum atau membuat hukum kala itu. Tetapi lagi-lagi Abu Bakar tetap meniru pemerintahan Rasulullah, di mana setiap membuat hukum pasti diadakannya musyawarah. Ya, bagus, dengan sahabat-sahabat. Dan kala itu Abu Bakar juga langsung menjalankan misi selanjutnya, yaitu apa? Perluasan wilayah. Perluasan wilayah. Di mana model perluasan wilayah ini yaitu dengan upaya apa? Pendekatan secara damai sehingga bukan bentuk dari penjajahan. Yaitu pendekatan secara damai dan bukan bentuk dari penjajahan kala itu. Di mana setiap Abu Bakar ini menunjuk para dai atau calon yang penyebar agama Islam itu dipilihnya satu persatu, dan setiap dai tersebut diberi penekanan terhadap, ada 3 penekanan kala itu yang diberikan Abu Bakar kepada para dai. Yang pertama apa, yaitu Diajak memeluk Islam sehingga mendapatkan perlindungan jiwa dan hartanya. bagus sekali, yaitu diajak memeluk Islam. Dan ketika sudah memeluk Islam, maka adanya perlindungan harta dan jiwanya oleh orang yang sudah masuk Islam tersebut, seperti itu. Jadi ibaratnya ketika kita sudah masuk Islam berarti sudah aman, sudah ada perlindungan jiwa kita dan harta kita kala itu. Dan penekanan yang kedua yaitu apa? Tidak memaksa untuk memeluk Islam. Kalau tidak mau maka harus membayar jiz'ah, pajak perlindungan yang sangat ringan. Dengan begitu mereka mendapat perlindungan jiwa dan harta. Bagus, mantap sekali, luar biasa ya. Jadi ketika sudah diajak dan jika tidak mau atau dia menolak, maka harus membayar jiz'ah. Jiz'ah itu yaitu pajak yang sangat ringan. Gunanya apa pajak tersebut? Yaitu untuk Melindungi harta dan jiwanya. untuk perlindungan harta dan jiwanya. Jadi secara tidak langsung ketika orang ini sudah masuk Islam, tentunya dia tidak perlu lagi membayar jiz'ah atau tidak perlu membayar pajak, karena langsung otomatis ada perlindungan
saja atas perlindungan jiwa dan hartanya. Sehingga dan yang ketiga yaitu penekanan apa? Apabila dengan jalan damai tidak mau, maka akan diperangi. Nah, yang ketiga yaitu apabila tidak mau maka akan diperangi. Lah orang-orang yang membangkang atau yang tidak mau ini akan diperangi. Sebab kala itu misi dari Abu Bakar memang yaitu ingin memperluas wilayah Islam atau agar Islam itu cepat menyebar dan berkembang. Bagus sekali. Oke, jadi sampai sini ada pertanyaan? Tidak, Bu. Yakin tidak ada? Sudah paham semuanya? Sudah. Oke, jika sudah, kita masuk ke poin kedua atau tujuan kedua yaitu apa? Prestasi Khalifah Abu Bakar Rasyidin. Tapi itu prestasi dari Khalifah Abu Bakar Rasyidin. Nah, ketika sudah melakukan banyak kebijakan tadi, banyak usaha yang telah dilakukan oleh Khalifah Abu Bakar, tentunya dia akan mendapatkan sebuah prestasi atau hasil dari kebijakan atau usahanya tadi. Siapa yang tahu prestasi apa yang telah ditorehkan atau yang telah dihasilkan oleh Abu Bakar? Yang pertama itu apa? Memerangi orang-orang yang mengaku sebagai nabi. Memerangi orang-orang yang Mengaku sebagai nabi. Ya, prestasi yang pertama adalah Abu Bakar telah berhasil membasmi orang-orang yang telah mengaku nabi saat itu. Dan yang kedua yaitu apa? Memerangi suku-suku yang tidak mau membayar zakat. Tidak membayar zakat. Selain dengan nabi palsu, muncul juga orang yang tidak mau membayar zakat. Dan alhamdulillah diperangi oleh Abu Bakar dan dikalahkanlah orang-orang tersebut. Sehingga kala itu berhasilnya Abu Bakar untuk membasmi orang-orang yang tidak mau membayar zakat. Dan yang ketiga, apalagi prestasi dari Abu Bakar? Memberantas pemberontakan dari orang-orang murtad dan menolak hukum Islam. Good, bagus sekali, mantap. Yaitu Memerangi orang-orang murtad dan yang menolak hukum Islam. Tadi telah dijelaskan sebelumnya, yaitu banyaknya ketika Rasulullah telah wafat, banyaknya orang-orang yang murtad atau keluar dari Islam, dan kala itu langsung diperangi oleh Abu Bakar, dan bahkan orang-orang yang membangkang, yang menolak tentang hukum Islam langsung diperangi dan alhamdulillah teratasi. Dan prestasi yang keempat yaitu menugasi Zaid bin Thabit untuk menyusun mushaf Al-Quran atas usul Umar bin Khattab. Ya, bentar, bagus semuanya sudah paham. Yaitu yang keempat yaitu menyusun mushaf Al-Quran. Jadi penyusunan mushaf Al-Quran ini yaitu pada masa Khalifah Abu Bakar atas ide siapa? Atas Umar bin Khattab. Ide Umar bin Khattab kala itu. Dan perlu Anda ingat yaitu siapa yang mengumpulkan mushaf atau lembaran dari Al-Quran itu yaitu Zaid bin Sabit kala itu. Dan yang sebelum prestasi yang kelima, alasan penyusunannya apa tadi? Karena penghafal Al-Quran banyak yang gugur dalam beberapa pertempuran. Tulisan yang ada di pelepah-pelepah kurma, batu maupun tulang-tulang banyak yang berserakan sehingga dikhawatirkan rusak atau hilang. Ya, mantap, bagus. Yaitu alasan dari pengumpulan lembaran-lembaran ayat suci Al-Quran itu yaitu banyaknya yang meninggal ketika perang Riddah. Banyak penghafal Al-Quran yang meninggal ketika perang Riddah tersebut. Dan kala itu penulisan ayat-ayat suci Al-Quran berada di pelepah-pelepah kurma, di batu, di tanah-tanah kering, dan di tulang belulang seperti itu. Makanya takutnya hilang dan akan musnah ditelan masa, ditelan bumi. Makanya perlunya pengumpulan dari ayat-ayat suci Al-Quran.
pelajaran kita hari ini, yaitu pertanyaan pertama yaitu tadi kita membahas kebijakan dan prestasi dari Khalifah Abu Bakar. Apa saja kebijakan yang dilakukan oleh Khalifah Abu Bakar? Siapa yang tahu? Silakan dijawab. Fayadakum. Siapa? Ya, silakan. Ada 3, yaitu memerangi kaum riddah, terus perluasan wilayah, dan mengumpulkan mushaf Al-Quran. Masya Allah, mantap sekali. Dan siapa yang mengumpulkan lembaran-lembaran ayat suci Al-Quran? Zaid bin Sabit. Ya, bagus, Zaid bin Sabit. Oke.